Legenda Gunung Cakrabuana. Di ujung barat tanah Jawa, tepatnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terbentanglah sebuah rangkaian pegunungan yang megah dan asri. Di antara deretan gunung itu, terdapat sebuah gunung yang namanya Gunung Cakrabuana. Gunung ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya saja, tetapi juga karena kisah mistis dan sejarah yang menyelimutinya. Konon, nama Cakrabuana memiliki arti roda kehidupan atau pusat segala sumber kehidupan. Mengapa demikian? Mari kita simak kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah lembah yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang petapa yang sangat soleh dan bijaksana. Namanya dikenal sebagai Ki Cakrabuana. Ia bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan istananya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Ki Cakrabuana memilih tinggal di sebuah bukit yang sangat tinggi. Di sana, ia mendirikan sebuah gubuk kecil dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang. Pada suatu masa, datanglah kemarau panjang yang tak kunjung usai. Matahari bersinar dengan sangat teriknya, sawah-sawah menjadi retak, sungai-sungai mengering, rakyat mulai kelaparan dan kehausan. Air semakin sulit didapatkan. Semua orang putus asa memohon kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan. Melihat penderitaan rakyat yang semakin parah, hati Ki Cakrabuana terasa sangat perih. Ia pun memperhebat ibadahnya, berdoa kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan. Dalam meditasinya, Ki Cakrabuana mendapatkan sebuah petunjuk agar air bisa keluar dan mengalir. Dibutuhkan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Air sebagai sumber kehidupan harus dibuka dengan cara menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Ki Cakrabuana masuk dalam sebuah gua besar di puncak bukit tempat ia bertapa. Ia duduk bersila dalam posisi sempurna, memejamkan mata dan memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya ke pusat bumi. Ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tubuhku ini wadah untuk mengalirkan rahmat-Mu. Jadikanlah tulangku gunung yang kokoh, dan jadikanlah darah dan air mataku sebagai sumber kehidupan yang mereka butuhkan." Saat jiwa suci Ki Cakrabuana meninggalkan raganya, tiba-tiba tanah di sekitar gua itu bergetar. Dari celah-celah bebatuan mulailah meneteskan air yang sangat jernih dan dingin. Air itu semakin lama semakin deras mengalir, membelah bebatuan, menuruni lereng bukit, dan membasahi tanah-tanah yang telah lama kering. Air itu mengalir menuju desa-desa, mengisi sungai-sungai yang kosong, membasahi tanah sawah-sawah yang retak dan kering. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berlarian menuju sumber air tersebut, meminumnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Air itu terasa sangat manis
dan segar, memberikan kekuatan bagi siapa saja yang meminumnya. Sementara itu, tubuh Ki Cakrabuana perlahan-lahan berubah wujud menjadi batu, tumbuh menjadi gunung yang tinggi dan gagah. Gunung itulah yang kini kita kenal sebagai Gunung Cakrabuana. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa di dalam gunung tersebut masih bersemayam jiwa suci Ki Cakrabuana. Air yang mengalir dari Gunung Cakrabuana diyakini sebagai air suci. Konon, siapa saja yang berniat jahat dan datang dengan hati yang kotor, air itu akan menjadi keruh, bahkan kering seketika. Namun, bagi mereka yang hatinya bersih, air itu akan terasa sangat manis dan segar. Demikianlah legenda Gunung Cakrabuana, sebuah cerita tentang pengorbanan, ketulusan hati, dan cinta kepada sesama. Gunung ini berdiri tegak bukan hanya sebagai tumpukan batu dan tanah saja, tetapi sebagai monumen abadi bagi seorang yang berhati mulia. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu menjaga alam, menghormati leluhur, cinta kepada sesama, dan hidup dengan hati yang bersih seperti air yang mengalir dari kaki Gunung Cakrabuana.